Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Anda Hajah Poni Hersanti, MSI AKT. Saya akan menjelaskan bab 13, yaitu pemeriksaan biaya dibayar di muka atau prepaid expenses dan pajak dibayar di muka atau prepaid taxes. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ana Malihatul Nikmah, NIM 20211243, kelas akuntansi 3B, mata kuliah pengauditan 1. Garis pembahasan ada 3. Yang pertama ada sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, tujuan pemeriksaan atau audit objectives biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. 3. Prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Yang pertama, sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Keduanya mempunyai manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun, sehingga dikelompokkan sebagai harta lancar atau current asset. Nah, biaya dibayar di muka itu dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi, yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai biaya dibayar di muka adalah premi asuransi atau prepaid insurance, sewa dibayar di muka untuk masa satu tahun yang akan datang atau prepaid rent, biaya lain-lain dibayar di muka atau prepaid orders, misalnya biaya iklan di radio, televisi yang berdasarkan kontrak, barang-barang untuk promosi, atau hadiah berupa gantungan kunci dan juga payung. Nah, pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun atau untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk PPN 13. Nah, contohnya dari pajak dibayar di muka yaitu PPh 22 dari import barang, PPh 23 dari bunga, dividen, royalti, manajemen fee, PPh 25 setoran masa pajak penghasilan, PPN masukan, pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengguna kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa yang kena pajak. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan atau audit objectives biaya dan pajak dibayar di muka. Itu ada 5. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Ini dimaksudkan jika akuntan publik dapat meyakinkan dirinya bahwa internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif tes dapat dipersempit. Memiliki beberapa ciri internal kontrol yang baik atas biaya dan pajak dibayar di muka itu dibagi ada 2. Yang pertama, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kedua, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap, misalnya polis asuransi, perjanjian sewa menyewa, kontrak untuk advertensi surat setoran pajak atau SSP, faktur pajak masukan, bukti pemotongan PPh 22, 23, dan lain-lain. Tujuan yang kedua untuk memeriksa apakah biaya yang punya kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Ini dimaksudkan bahwa auditor harus memeriksa bagian yang belum expired atau mempunyai kegunaan untuk periode yang akan datang. Tidak dibebankan sebagai biaya, tetapi dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Tujuan yang ketiga untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Maksudnya adalah auditor harus memeriksa apakah bagian yang expired atau masa manfaatnya sudah berlalu, sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. Tujuan yang keempat untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Maksudnya untuk bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak, perusahaan harus mempunyai bukti pendukung sebagai berikut, yaitu PPh 22, bukti pemungutan dari bank devisa dan
PIUD atau pemberitahuan import untuk dipakai, PPh 23 bukti pemotongan dari perusahaan yang membayar dividen, sewa royalti atau bank yang membayar bunga deposito atau jasa giro, PPh 25 SSP, PPN masukan faktur pajak dari pengusaha kena pajak. Tujuan yang terakhir yaitu kelima, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak di bea muka dalam laporan keuangan sudah disesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Biasanya biaya di bea muka yang mempunyai masa manfaat kurang dari atau sama dengan 1 tahun disajikan sebagai harta lancar, sedangkan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun disajikan sebagai aktiva tak lancar. Nah, sedangkan pajak di bea muka bisa disajikan sebagai harta lancar atau offset dengan utang pajak yang sejenis, atau juga pajak penghasilan badan atau pajak tambahan nilai. Selanjutnya itu prosedur pemeriksaan biaya dan pajak di bea muka yang disarankan. Nah, prosedur pemeriksaan dibagi atas prosedur compliance test dan prosedur substantif test. Pembahasan prosedur pemeriksaan untuk substantif test akan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu sewa di bea muka, premi asuransi di bea muka, biaya advertensi di bea muka, dan pajak di bea muka. Dalam praktiknya, prosedur pemeriksaan yang dibahas di sini harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang diaudit. Nah, yang pertama, prosedur pemeriksaan untuk compliance test itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas pajak yang dibayar di muka. Dalam hal ini, internal control questionnaires yang dipergunakan tercakup dalam internal control questionnaires atas pengeluaran kas dan bank. Di antaranya, apakah setiap pembayaran yang menyangkut pajak di bea muka didukung oleh bukti-bukti sah dan lengkap? Apakah pembayaran tersebut diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Apakah bukti setoran pajak, faktur pajak masukan, bukti pemotongan pajak oleh pihak ketiga di-file dengan baik dan rapi? Apakah lease agreement insurance policy di-file dengan baik dan rapi? Dalam hal internal control questionnaires, yang kedua itu lakukan tes transaksi atau compliance test atas biaya dan pajak di bea muka. Yang digunakan sebagai sampel biasanya adalah bukti pengeluaran kas dan bank, dan sampel cukup dipilih secara random. Nah, prosedur pemeriksaan untuk compliance test yang kedua itu tarik kesimpulan mengenai internal control atas biaya dan pajak di bea muka. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan sesuatu kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal control atas pajak di bea muka berjalan efektif. Karena itu, substantif test atas perkiraan pajak di bea muka bisa dipersempit. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan substantif sewa di bea muka atau prepaid rent ini dibagi menjadi 7. Yang pertama, minta rincian atau schedule prepaid rent per tanggal neraca. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematik atau mathematical accuracy. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid rent per tanggal neraca dengan saldo buku besar atau general ledger prepaid rent. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran prepaid rent di tahun berjalan dan pemeriksaan lease agreement. Jika sudah dilakukan di compliance test, refer kertas kerja compliance test. Yang keenam, tie up atau tie in, cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Nah, dalam hal ini biasanya ada biaya sewa yang langsung dibebankan ke perkiraan biaya sewa atau tanpa pengaruh prepaid rent, jumlah biaya sewa di buku besar akan terlihat lebih besar. Yang terakhir, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan substantif premi di bea muka atau prepaid insurance. Itu dibagi menjadi 10. Yang pertama, minta rincian prepaid insurance per tanggal neraca. Yang kedua, cek mathematical accuracy. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal neraca dengan saldo buku besar atau general ledger prepaid insurance. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Yang keenam, periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance.
Yang ketujuh, tie up total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Yang kedelapan, periksa apakah nilai pertanggungan atau insurance coverage cukup atau tidak dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kesembilan, perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat bankers clause. Yang kesepuluh, terakhir, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Bisa dilihat pada Exhibit 13.4. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising. Ada 4. Yang pertama, minta rincian prepaid advertising per tanggal neraca. Yang kedua, cek footing dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang ketiga, periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian atau untuk iklan di TV, radio, billboard, dan bukti pembelian untuk barang-barang souvenir. Yang terakhir, periksa kebenaran pembebanan ke biaya untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stock opnam atau perhitungan fisik pada akhir tahun. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan substantif prepaid taxes. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, minta rincian prepaid taxes per tanggal neraca. Rincian bisa berjenis pajak atau juga bisa dicampur. Yang kedua, cek footing dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Yang ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT PPh Badan. Yang keempat, untuk pajak pertambahan nilai PPN masukan, bandingkan angka prepaid taxes di rincian dengan SPT masa SPM. Contoh kertas kerja pemeriksaan prepaid tax bisa dilihat di Exhibit 13.5. Nah, contoh kertas kerja pemeriksaan dengan indeks G1, G2, dan G3 merupakan contoh supporting schedule. Contoh top schedule bisa dilihat Exhibit 13.2 dengan indeks G. Di dalam top schedule, biasanya si auditor harus mencantumkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan atas perkiraan tersebut. Apakah menurut pendapat auditor perkiraan tersebut disajikan secara wajar atau tidak? Nah, menurut SAK ETP 2009-8687 untuk sewa operasi, list mengungkapkan hal-hal berikut ini, yaitu jumlah pembayaran sewa yang harus dibayar selama masa sewa, jumlah pembayaran sewa selama periode berjalan diakui sebagai beban sewa, jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa, keuntungan atau kerugian yang ditanggungan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi jual dan sewa balik. Yang terakhir, ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa. Sedangkan bagi lessor, pembayaran sewa selama tahun berjalan dari lease harus diakui sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan diukur berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa, meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periodenya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.